Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sultan Muhammad Arifin, kelas 12 MIPA 1 dari kelompok 2 Sejarah Indonesia. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai disintegrasi bangsa dan berbagai contoh kasus disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. Disintegrasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah atau hilangnya keutuhan atau persatuan, atau biasa disebut juga perpecahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak kemerdekaannya Indonesia mengalami beberapa kasus disintegrasi bangsa. Kasus-kasus disintegrasi bangsa tersebut dapat tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua yaitu yang berkaitan dengan kepentingan sendiri atau kelompok. Yang ketiga, disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang salah satu kasus disintegrasi bangsa Indonesia yang berkaitan dengan ideologi, yaitu pemberontakan PKI Madiun. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai yang pernah ada di Indonesia. Adanya PKI ini sudah lama, lebih tepatnya ada sejak 1914. Setelah kemerdekaan, atau lebih tepatnya pada tahun 1945 hingga 1948, PKI masih memihak pada pemerintah Republik Indonesia. Namun, sejak terjadinya Kabinet Hatta, PKI mulai menjadi pihak oposisi pemerintahan. Pada tanggal 26 Februari 1948, Amir Syarifuddin membentuk suatu kelompok yang bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR di Surakarta. FDR ini berisi Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, PBI, dan juga Sabukri. Tujuannya dibentuk FDR ini tidak lain untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia. Sejak kembalinya Musso dari Uni Soviet atau Rusia, kegiatan FDR ini dipegang penuh oleh PKI. Pada akhirnya, partai-partai yang berada di bawah naungan FDR melebur menjadi satu, yaitu menjadi PKI. Pada tanggal 11 September 1948 di Surakarta terjadi bentrokan antara pasukan TNI yang pro terhadap PKI dan juga yang pro terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintahan menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer. Pada akhirnya, pada tanggal 17 September 1948, pasukan pro PKI mundur dari Surakarta ke Madiun. Pada tanggal 18 September 1948, pasukan TNI yang pro terhadap PKI melakukan perebutan kekuasaan di Madiun. Tindakan PKI tersebut disertai dengan penangkapan dan pembunuhan pejabat sipil, militer, dan pemuka masyarakat. Kemudian membentuk sebuah pemerintahan di Madiun yang bernama Soviet Republik Indonesia. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat Indonesia, yaitu untuk mengikuti Musso dengan PKI-nya atau mengikuti Soekarno dengan nasionalisnya. Selanjutnya, pemerintah menunjuk Kolonel Sungkona dan juga pasukan Siliwangi untuk menyerang kota Madiun. Kota Madiun diserang oleh dua arah. Yang pertama yaitu dari arah barat diserang oleh pasukan Siliwangi, dan juga dari arah timur diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil dikuasai oleh TNI. Musso tertembak dalam pengajarannya, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di Purwodadi. Kemudian dilakukan operasi pembersihan di daerah, dan pada bulan Desember 1948 operasi dinyatakan selesai. Perkenalkan, nama saya Cika Asyifa Asli dari kelas 12 MIPA 1 SMAN Negeri 1 Nongas Tingkok. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang pertama ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang terjadi di Jawa Barat. Pelopor gerakan Darul Islam atau TII adalah Sekar Manji Marijan Kartosoewiryo.
dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville pada 8 Desember 1947 membuat pasukan TNI harus berhijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Namun, kepindahan tersebut tidak diikuti oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh SM Kartosuryo. Menurut SM Kartosuryo, tidak seharusnya Republik Indonesia melepaskan Jawa Barat kepada Belanda setelah berjuang bersama dalam mencapai kemerdekaan. SM Kartosuryo kecewa dan tidak mengakui lagi keberadaan Republik Indonesia. Dan kemudian ia memproklamasikannya berdiri Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. SM Kartosuryo pula membentuk Tentara Islam Indonesia dengan markasnya di Gunung Geber yang terdiri dari Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Kembalinya pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menimbulkan bentrokan dengan TII. Untuk menumpas gerakan tersebut, pemerintah mulai tanggal 27 Agustus 1959 melakukan operasi yang dipimpin oleh Ibrahim Aceh, Pangdam Siliwangi. Operasi tersebut bernama Operasi Pagar Betis dan berhasil menangkap SM Kartosuryo di Gunung Gember, Malajengka, Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1962. SM Kartosuryo diadili dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, pemberontakan DI atau TII yang terjadi di Jawa Tengah. Gerakan DI atau TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Di Kebumen, gerakan ini dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mahfud Abdurrahman atau yang bisa dipanggil Kiai Sumulangu. Untuk menumpas gerakan tersebut, pemerintah membentuk pasukan Benteng Riders dan melancarkan operasi gerakan Benteng Negara dan berhasil menumpas pada tahun 1954. Yang ketiga, ada pemberontakan DI atau TII yang terjadi di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII yang terjadi di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, mantan Letnan II TNI. Ibnu Hajar menggalang gerakan yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau yang bisa disingkat KRYT. Dan menyatakan gerakan KRYT sebagian dari DI atau TII yang dipimpin Kartosuryo. KRYT sejak pertengahan bulan Oktober 1950 menyerang pos-pos TNI dan mengacaukan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Awalnya, pemerintah memberi kesempatan kepada pemberontak untuk menyerahkan diri. Hal itu dimanfaatkan oleh Ibnu Hajar untuk mengelabui pemerintah agar memperoleh senjata. Setelah terpenuhi keinginannya, Ibnu Hajar kembali memberontak. Menghadapi pemberontakan tersebut, pemerintah bertindak tegas dengan melaksanakan operasi militer. Akhirnya, Ibnu Hajar dapat ditangkap pada bulan Juli 1963, 2 tahun kemudian diadili oleh Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati. Perkenalkan, nama saya Elmi Faidah Gustian dari kelas 12 MIPA 1. Saya di sini akan menyampaikan penjelasan mengenai pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan dan pemberontakan DI-TII di Aceh. Pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan meletus sejak tahun 1951 dan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Munculnya gerakan DI-TII tersebut bermula dari Kahar Muzakar menempatkan Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, Kahar Muzakar berkeinginan untuk menjadi pimpinan APRIS di daerah Sulawesi Selatan. Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirim surat kepada pemerintah pusat. Dalam surat tersebut, Kahar Muzakar menyatakan agar semua anggota dari KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam APRIS. Kahar Muzakar juga mengusulkan pembentukan Brigade Hasanuddin, namun permintaan Kahar Muzakar tersebut ditolak oleh pemerintah pusat.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah pusat bersama dengan pimpinan APRIS mengeluarkan kebijakan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Korps Cadangan Nasional atau CTN. Dan K.H. Muzakar diangkat sebagai pimpinannya dengan pangkat Letnan Kolonel. Kebijakan pemerintah tersebut tidak memuaskan K.H. Muzakar. Pada tanggal 17 Agustus 1951, bersama dengan pasukannya, K.H. Muzakar melarikan diri ke hutan. Pada tahun 1952, K.H. Muzakar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah bertindak tegas dengan mengadakan operasi militer. Penumpasan tersebut mengalami berbagai kesulitan, tetapi akhirnya pada bulan Februari 1965, K.H. Muzakar berhasil ditembak dan pada bulan Juli 1965, orang kedua setelah Kakahar atau Gerungan dapat ditangkap. Peristiwa tersebut mengakhiri pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh adalah gubernur militer di wilayah Aceh semasa Perang Kemerdekaan. Namun setelah Perang Kemerdekaan usai dan Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan pada tahun 1950, Aceh yang sebelumnya menjadi daerah istimewa diturunkan statusnya menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan tersebut ditentang oleh Daud Bereh. Pada tanggal 20 September 1953, Daud Bereh mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah mengadakan dua pendekatan persuasif dan operasi militer. Pendekatan persuasif dilakukan dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sedangkan operasi militer dilakukan untuk menghancurkan kekuatan bersenjata DITI. Dengan dua pendekatan tersebut, pemerintah berhasil memulihkan kepercayaan rakyat dan berhasil menciptakan keamanan rakyat Aceh. Pada tanggal 17-21 Desember 1962 diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Adanya musyawarah tersebut merupakan gagasan dari Pangdam I Iskandar Muda, Kolonel M. Yasin yang didukung oleh tokoh pemerintah daerah dan masyarakat Aceh. Hasil musyawarah tersebut, pemerintah menawarkan amnesti kepada Daud Bereh asalkan Daud Bereh bersedia kembali ke tengah masyarakat. Dengan kembalinya Daud Bereh ke tengah masyarakat, menjadi berakhirnya pemberontakan DITI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Najwa Nurul Mupida. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai materi tersebut, yaitu salah satunya dari berbagai pergolakan di dalam negeri. Sebelum saya menjelaskan topik tersebut, saya akan menjelaskan pengertian disintegrasi bangsa terlebih dahulu. Apa itu disintegrasi bangsa? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan, perpecahan. Setelah saya memaparkan pengertian disintegrasi, saya akan menjelaskan topik di atas. Salah satu contohnya yang akan saya jelaskan yaitu gerakan 30 SPKI. Di topik gerakan 30 SPKI ini saya akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat. Yang kedua, pemberontakan gerakan 30 SPKI. Yang ketiga, penumpasan gerakan 30 SPKI. Dan yang keempat, beberapa teori mengenai peristiwa gerakan 30 SPKI tahun 1965. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat. Adanya perbedaan ideologi serta kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat menyebabkan keduanya bersaing satu sama lain. Sesuai dengan ideologi yang dianutnya, PKI berkepentingan merintis berdirinya negara komunis. Adapun Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada bulan Januari 1965, PKI mengajukan gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Dan pada bulan Mei 1965, PKI melempar isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI, Dewan Jenderal ditafsirkan sebagai badan yang akan mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Angkatan Darat secara tegas menolak gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Menurut Menpangadad
Letnan Jenderal Ahmad Yani, pembentukan Angkatan 5 tidak efisien dan merugikan revolusi Indonesia. Sedangkan dalam menanggapi adanya isu Dewan Jenderal, pimpinan Angkatan Darat meyakinkan Presiden akan kesetiaan mereka terhadap pemerintah. Pimpinan Angkatan Darat menyatakan bahwa dewan yang ada dalam Angkatan Darat bukan Dewan Jenderal, melainkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Wanjakti, yang bertugas memberikan usul kepada Men Pangadad tentang promosi jabatan dan pangkat para perwira tinggi. Di tengah persaingan antara PKI dan Angkatan Darat, pada bulan Juli 1965 muncul berita tentang memburuknya kesehatan Presiden Soekarno. Menurut tim dokter yang didatangkan khusus dari RRC, ada kemungkinan bahwa Presiden akan mengalami kelumpuhan atau meninggal. Pimpinan PKI yang mengetahui berita itu langsung dari dokter-dokter RRC merasa perlu segera mengambil tindakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Gerakan 30 SPKI. Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk mulai bergerak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Para perwira Angkatan Darat tersebut disiksa dan dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam satu sumur tua di Lubang Buaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. 6 jenderal korban TNI Angkatan Darat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Men Pangad. Yang kedua ada Mayor Jenderal R. Suprapto, Deputi Tingkat Pangad. Yang ketiga ada Mayor Jenderal Haryono Mastirto Darmo, Deputi 3 Pangad. Yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Parman, Asisten 1 Pangad. Yang kelima ada Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan, Asisten 4 Pangad. Dan yang terakhir ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Inspektur Kehakiman atau Opitur. Ketika terjadinya penculikan para perwira Angkatan Darat, Jenderal Aha Nasution yang juga menjadi target penculikan berhasil menyelamatkan diri dengan kaki yang tertembak. Namun putrinya yang bernama Ade Irman Suryani Nasution menjadi korban sasaran tembak dan gugur. Penculikan dan pembunuhan serupa juga terjadi di Yogyakarta dan menimbulkan korban Komando Resimen 072 Pamungkas Kolonel Katamso serta Kepala Staf Korem 072 Pamungkas Letkol Sugiono. Keduanya dibunuh dengan kejam di Kentungan, daerah markas suatu batalion yang dikuasai oleh perwira komunis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang penumpasan Gerakan 30 SPKI. Setelah menerima laporan terjadinya penculikan para pemimpin TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Konstrat Komando Strategi Angkatan Darat segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan di ibu kota. Langkah-langkah tersebut yaitu dengan menyelamatkan 2 objek vital yaitu Gedung RRI dan Pusat Telekomunikasi. Pada pukul 8 malam lebih 10 waktu Indonesia Barat, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengeluarkan pernyataan secara resmi yang isinya memberitahukan kepada seluruh rakyat bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi peristiwa penculikan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh golongan kontra-evolusioner yang menamakan dirinya Gestapo, Gerakan 30 September. Selanjutnya, mereka telah mengambil alih kekuasaan negara. Mayor Jenderal Soeharto menegaskan bahwa kekuatan Gestapo dapat dihancurkan dan NKRI yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya. Pidato Mayor Jenderal Soeharto tersebut dapat meredakan kegelisahan rakyat dan mereka dapat mengetahui gambaran yang jelas tentang situasi negara. Operasi penumpasan dilanjutkan dengan sasaran Pangkalan Udara Utama atau Lanuma Halim Perdana Kusuma yang menjadi basis kekuatan Gerakan 30 SPKI. Operasi ini bertujuan mencari tempat dan mengusuk nasib para jenderal yang diculik. Operasi dilanjut ke Lubang Buaya atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Polisi Sukitman. Pada tanggal 3 Oktober ditemukan sumur tua, tempat penguburan jenazah dan perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan seluruh jenazah para perwira dan pada tanggal 5 Oktober para perwira dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Para perwira dianugerahi gelar pahlawan revolusi serta diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang
beberapa teori mengenai peristiwa gerakan 30 SPKI tahun 1965. Peristiwa gerakan 30 SPKI hingga kini masih menyimpan kontroversial, terutama berhubungan dengan pertanyaan siapa dalang gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Berikut beberapa teori mengenai peristiwa gerakan 30 SPKI tahun 1965. Yang pertama, ada gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan Cohen Hotzevel. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang muncul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Yang kedua, ada dalang gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat, CIA. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. Yang ketiga, ada gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Teori ini dikemukakan oleh Greg Paul Grine. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris agar sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui pergulingan kekuasaan Soekarno dan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Yang keempat, ada Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Teori ini dikemukakan antara lain oleh Anthony Deke dan John Hughes. Teori ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Teori ini antara lain dikemukakan oleh John Delake. Menurut teori ini, tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Yang keenam, ada Soeharto sebagai dalang gerakan 30 September. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Brian May dalam bukunya yang berjudul Indonesia Tragedi. Menurut Brian May, terdapat kedekatan hubungan antara Letkol Untung sebagai pimpinan gerakan 30 September 1965 dan Maijen Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Kostrad. Yang ketujuh, ada dalang gerakan 30 September adalah PKI. Teori ini antara lain dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Soleh. Teori ini merupakan teori paling umum didengar mengenai kudeta tanggal 30 September 1965. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katmia Putri Melani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan APRA. Nah, APRA ini adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Apa itu pemberontakan APRA? Pemberontakan APRA adalah sekelompok milisi pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. Mengapa terjadinya Perang APRA? Nah, terjadinya Perang APRA ini didasari dengan adanya hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diselenggarakan pada Agustus 1949. Apa sih hasil dari KMB? Nah, hasil dari KMB yaitu Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia. Tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Karena keputusan itu membuat para tentara merasa khawatir. Mereka khawatir akan mendapatkan hukuman serta dikucilkan dalam kesatuan. Pada awal 1950 di Jakarta, tengah seiring melakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembali terbentuknya negara kesatuan. Nah, gerakan ini pun kemudian mereka namai Angkatan Perang Ratu Adil APRA. Karena nama Ratu Adil ada di dalam gerakan APRA memiliki sebuah makna penting bagi masyarakat yang saat itu sedang dijajah. Karena Ratu Adil sangat diyakini oleh masyarakat, Kapten Westerling pun memanfaatkan nama tersebut untuk menarik dukungan dalam melancarkan rencananya. Pada 5 Januari 1950, Westerling sudah mengirimkan surat ultimatum kepada RIS menghargai negara-negara bagian terutama Pasundan. Bahkan, pemerintah RIS juga diminta untuk mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Kegagalan kudeta yang dilakukan Westerling terhadap RIS menyebabkan adanya
demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan ia terpaksa melarikan diri ke Belanda. Larinya Westerling ini kemudian membuat APRA berdiri sendiri tanpa adanya seorang pemimpin yang kuat. Oleh karena itu, APRA resmi tidak kembali berfungsi pada Februari 1950. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Aulia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Agis. Peristiwa Andi Agis adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Agis, seorang mantan perwira KNIL yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur dan enggan kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Andi Agis, para perwira APRIS dari kalangan mantan anggota KNIL harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah negara Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah. Agis adalah seorang mantan perwira KNIL yang bergabung menjadi perwira APRIS. Kemudian beliau diterima sebagai perwira APRIS. Pelantikannya disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mokoginta, yang merupakan Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur. Namun, kemudian beliau justru menggerakkan pasukannya dari para mantan perwira KL atau KNIL lainnya untuk menyerang markas APRIS dan menyandra sejumlah perwira APRIS, termasuk Letkol. Setelah menguasar, beliau menyatakan bahwa negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Ia menuntut agar para perwira APRIS dari kalangan mantan anggota pemerintah membuat ultimatum yang meminta Andi Agis agar segera datang ke Jakarta. Karena apabila beliau tidak mengindahkan ultimatum tersebut, maka kapal angkatan laut Hang Tuah akan membom kota Makassar. Selain itu, ultimatum pemerintah tersebut juga meminta agar Andi Agis mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 4x24 jam. Tetapi, ultimatum tersebut tetap juga tidak diindahkan. Setelah batas waktu terlewati, pemerintah mengirimkan pasukan di bawah Kolonel Alex Kawilarang dan akhirnya pada tanggal 15 April 1950, Andi Agis datang ke Jakarta dengan perjanjian dari ini diawali dengan kegiatan pasukan APRIS yang diganggu oleh KL atau KNIL dan kerap kali melakukan provokasi serta konflik dengan pasukan APRIS. Pertempuran keduanya meletus pada 5 Agustus 1950. Tentara KL atau KNIL berhasil ditaklukkan oleh APRIS dengan mengarahkan seluruh kekuatan pasukan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sapa Hoirunisa, akan menjelaskan materi tentang Gerakan Republik Maluku Selatan. RMS merupakan gerakan separasi yang berpusat di selatan Maluku. Gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil. Ia bertujuan melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Berita mengenai berdirinya RMS tersebut merupakan ancaman bagi keutuhan negara Republik Indonesia Serikat. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Republik Indonesia Serikat menempuh beberapa langkah. Sebagai langkah awal, pemerintah Republik Indonesia Serikat
menempuh cara damai dengan mengirim Dr. G. Leimena. Namun, misi tersebut ditolak oleh Soumokil. Usaha damai yang telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia Serikat menemui jalan buntu dan memutuskan untuk melaksanakan ekspedisi militer. Ekspedisi militer ini dipimpin oleh Kolonel Kawilarang sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Pada awal November 1950, kota Ambon dapat dikuasai, tetapi dalam perebutan benteng New Victoria. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Soumokil baru dapat ditangkap. Kemudian dihadapkan pada mahkamah militer luar biasa di Jakarta dan dijatuhi hukuman mati. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yaitu yang pertama pemberontakan PRRI atau Permesta. Salah satu kesulitan yang dihadapi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Pemberontakan tersebut muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah dengan wajar dan benar. Yang kedua, pemerintah pusat mengalami labilitas yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, merajalelanya korupsi. Yang kedua, konstitut hasil pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, dalam masyarakat timbul pertentangan mengenai konsep presiden. Dengan keadaan tersebut membuat sikap tidak percaya pemerintah dan di Sumatera Barat muncul pemberontakan. Peristiwa tersebut dimulai pada tahun 1956. KSAD melarang perwira-perwira melakukan kegiatan politik. Adanya larangan tersebut membuat para perwira di Sumatera yang kebanyakan veteran dari bekas divisi Banteng menyatakan akan melawan Jakarta. Sikap para perwira tersebut mendapat dukungan dari beberapa panglima militer. Ketidakpuasan para perwira tersebut melahirkan dewan-dewan perlawanan sebagai berikut. Pertama, Dewan Banteng dibentuk tanggal 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Kedua, Dewan Gajah dibentuk tanggal 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda dibentuk pada pertengahan bulan Januari 1957 oleh Letnan Kolonel Barlian. Dan yang keempat, Dewan Manguni dibentuk pada tanggal 17 Februari 1956 di Manado oleh Mayor Somba. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Perdana Menterinya Mr. Syafruddin Prawira Negara. 2 hari setelah PRRI diproklamasikan di Sulawesi Utara dan di Sulawesi Tengah menyatakan mendukung PRRI. Gerakan tersebut dikenal dengan nama Permesta. 5 hari sebelum PRRI berdiri, pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Ultimatum tersebut berisi agar dalam waktu 5x24 jam Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya, meminta agar Presiden menugaskan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk Zakon Kabinet dan meminta Presiden supaya kembali pada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Ultimatum tersebut tidak diindahkan Kabinet Juanda. Tindakan para perwira tersebut membuat KSAD Nasution memecat Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Jambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Untuk menumpas pemberontakan PRRI dilakukan dengan jalan ramai tetapi mengalami kebuntuan. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan operasi militer. Tujuan umum operasi militer adalah menghancurkan kekuatan pemberontak dan mencegah campur tangan asing berikut.
Operasi yang dilakukan untuk menumpas PRRI. 1. Operasi tegas dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Yang kedua, operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani. Ketiga, operasi Sabta Marga dipimpin oleh Brigjen Jati Kusumo. Dan yang terakhir, operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Surowo. Seluruh operasi militer di Sumatera tersebut dapat diakhiri setelah Ahmad Hussein secara resmi menyerah pada tanggal 29 Mei 1958 untuk menumpas Permesta. Dilancarkan sebuah operasi dengan nama Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. Operasi terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, Operasi Sabta Marga 1 dipimpin Letnan Kolonel Sumarsono. Kedua, Operasi Sabta Marga 2 dipimpin Letnan Kolonel Agus Prasmanto. Yang ketiga, Operasi Sabta Marga 3 dipimpin Letnan Kolonel Magenda. Yang selanjutnya, Operasi Sabta Marga 4 dipimpin Letnan Kolonel Rukminto Hendraningrat. 5. Operasi Mena 1 dipimpin Letnan Kolonel Pieters. 6. Operasi Mena 2 dipimpin Letnan Kolonel Kakao Khusus. Operasi penumpasan pemberontakan Permesta sangat berat. Hal tersebut karena mempunyai persenjataan yang modern seperti pesawat pembom B-26 dan pesawat pemburu Mustang. Selain itu, Permesta juga mendapat bantuan dari pihak asing. Terbukti dengan tertangkapnya A.L. Pope atau warga Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1958 setelah pesawatnya ditembak di atas kota Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Hidayatus Salama dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan negara federal dan BFO. Setelah kemerdekaan, konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO atau Belgian Comes for Federal Overlage mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis dan golongan unitaris. Golongan federalis ingin bentuk negara federal dipertahankan, sedangkan golongan unitaris ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sebagai contoh, dalam konferensi Malino tanggal 24 Juli di Sulawesi Selatan, pertemuan tersebut untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI. Ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta. Tokoh dari Makassar, Mr. Tajudin Nur, mengkritik hasil konferensi. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kubu pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerjasama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu pertama dipelopori oleh Ida Anak Agung Gede Agung NIT serta RT Adil Pura Direja dan RT Jumhanan Negara Pasundan. Adapun kedua kubu dipimpin oleh Sultan Hamid II Pontianak dan DRT Mansur Sumatera Timur. Kubu kedua ingin agar garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO pada waktu Belanda melancarkan agresi militer II. Pertentangan antara dua kubu semakin sengit. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya sering terjadi konfrontasi antara Anak Agung dan Sultan Hamid II. Di kemudian hari ternyata Sultan Hamid II bekerjasama dengan APRA Weserling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah KMB, persaingan antara golongan unitaris semakin mengalah pada konflik terbuka di bidang militer. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil personel mantan anggota KNIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Begitu juga sebaliknya, anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan negara penentang masuknya anggota TNI ke negara bagian.
Kasus APRA Sterling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz merupakan cermin dari pertentangan tersebut. AIAN negara Fed selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif juga terjadi. Hal tersebut terlihat pada waktu negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian bergabung ke Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.